Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 7235639526. Terima kasih. Bab kunut di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Wa amma ghairu subhi idza qanata fiha haitsu yaqul bihi fa in kanat jahriyatan wa hiya al-maghribu wal isya'u fa hiya ka subhi ala ma taqaddam. Kunut artinya adalah zikrun makhsus, zikrun makhsusun mustamilun ala du'ain wa thana. Kunut adalah satu zikir yang khusus, zikrun makhsus, mustamilun, mencakup doa dan pujian, du'ain wa thana'in. Itu arti kunut. Jadi kunut itu dua. Kandungan kunut itu doa dan pujian kepada Allah. Yang afdal dari zikir atau doa yang kita biasa baca, kunut subuh, itu paling afdal. Allahumma hadina fi man hadait ila akhir. Itu warid minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat jalur Sayyidina Hasan bin Ali. Ada juga kunut yang sanadnya lewat jalur Sayyidina Umar bin Khattab. Itu paling afdol. Bisa diganti dengan bacaan yang lain, bisa. Kalau afdol yang tadi yang warid minan Nabi, tapi kalau kepepet bisa baca pendek juga bisa. Yang penting ada dua unsur di situ. Ada doa dan pujian kepada Allah. Mungkin yang paling pendek saya membaca kunut, ya Ghafur ighfir lana, atau ya Ghafur ighfirli, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sudah selesai kunut, sah. Atau ya Rahim irhamni, kemudian ditutup dengan salawat. Atau ya Latif ultuf bi, itu sudah sah sebagai doa kunut. Paling pendeknya seperti itu. Karena ada dua cakupan kunut, doa dan pujian. Kalau yang tadi itu ya Ghafur ighfirli, ya Ghafur itu pujian, wahai yang maha pengampun. Masuk pertama thana, pujian. Ighfirli, doa. Cukup dua itu, doa dan pujian. Adapun salawat yang berada di akhir kunut, karena ini adalah doa, doa itu harus ada salawat. Maka ditambah salawat di bagian akhir doa kunut. Karena Nabi katakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab,
Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Doa itu terkatung-katung di antara langit dan bumi. Hatta tusalliya ala nabiyyika, hingga kau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa diganti dengan doa-doa yang lain ya, tapi kalau yang afdal yang biasa kita baca itu paling afdal. Bahkan bisa dibaca doa kunut menggunakan ayat di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr, Rabbikfirli, Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Ini doanya ada. Doanya masuk, ada di situ. Pujian juga ada di situ. Maka bisa ayat ini digunakan sebagai doa kunut. Bisa digunakan sebagai doa kunut. Nah, itu yang dimaksud tadi, bahwa kunut adalah zikrun makhsusun, zikir yang khusus, mustamilun, mencakup ala du'ain wa thana'in, mencakup doa dan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang tidak semua doa bisa digunakan untuk kunut ya. Tidak semua doa. Harus cari tahu dulu apakah doa ini mengandung doa dan pujian. Tidak. Kalau isinya doa saja tanpa pujian, belum disebut kunut. Kalau yang tadi ayat yang saya baca, kutipan doa, itu mencakup doa, ada pujian juga. Ya. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu doa tuh. Masuk doa. Bagian akhir pujian. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Raufur rahim pujian. Jadi harus ada doa dan harus ada pujian. Itulah yang disebut dengan kunut. Dan jangan lupa ditambah salawat di bagian akhir doa. Kalau guru-guru kami mengajarkan salawat itu doa yang secara umum ya, secara umum. Kalau kunut bagian akhir sudah kifayah, sudah cukup. Doa secara umum di luar kunut itu paling afdal. Di awal ada salawat, di akhir juga ada salawat. Paling awal ada salawat, di akhir ada salawat. Diawali dengan hamdalah, basmalah dan hamdalah. Basmalah, hamdalah, salawat, isi doa, ada kandungan istighfar juga, lebih bagus lagi. Ditutup dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa barak wasallam. Nah, itu disebut dengan al-kunut. Adapun kunut selain subuh, ya, adapun kunut selain subuh maknanya apa? Kunut nazilah. Itu dibaca apabila di solat yang sunnahnya jahar, bacaannya kedengaran, seperti solat maghrib, solat isya. Maka hukumnya sama seperti kunut subuh. Kunutnya dibaca jahar. Ini satu pendapat. Jadi kunut nazilah dibaca secara jahar jika di solat-solat yang sunnahnya jahar. Wa in kana zuhran aw asran faqil yusirru fiha bil kunut. Ada juga yang berpendapat kalau solat sunnahnya, ya, solat yang disunnahkan sir, tidak dibaca keras, seperti solat zuhur, solat asar, kunut nazilahnya juga ikut sir. Satu pendapat. Di sini kunut nazilah juga ya. Biasa kalau zuhur asar jahar. 3 pendapat. Ada pendapat sir, ada juga jahar. Kalau guru-guru kami jahar juga. Zuhur kunut nazilahnya jahar. Asar juga jahar. 5 waktu itu jahar. Tapi ada pendapat lainnya, Imam Nawawi mengatakan
Kalau sholatnya sholat jahar, maka kunutnya juga jahar. Sholat sunnahnya, sholatnya disunnahkan sir, maka kunutnya juga sir. Pilih, gak ada masalah. Sunnah. Wagila inna ka subhi. Nah ini tadi saya katakan. Pendapat berikutnya, kunut nazila mengikuti kunut subuh. Jadi dibaca jahar di sholat manapun. Innaha ka subhi. Wal hadithu sahih fi kunuti. Wal hadithu sahih fi kunuti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alladhina qatalu al-qurra'a bi bi'ri ma'unah yaqtadi zahiruhu al-jahra bil kunuti fi jami'i sholawati. Nah ini menarik nih. Imam Nawawi mengatakan bahwa kunut nazilah itu disebutkan di dalam hadis sahih, kunutnya Rasul SAW kepada orang-orang yang membunuh daripada guru-guru ngaji. Nabi utus 70 orang guru ngaji. Ini sejarahnya lagi. Sejarah kunut nazilah itu terjadi Allahumma shalli ala sayyidina pada tahun 4 Hijriah. 4 Hijriah di bulan Safar. Jadi ada salah satu tokoh di Najd, Bani Amir, namanya Abu Barra. Dia datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian Nabi ajak masuk Islam. Dia tidak menolak, juga tidak menerima. Dia diam saja, tidak ada respon. Tapi Abu Barra mengatakan, wahai Rasul, kalau kau memiliki sahabat-sahabat yang pandai di dalam mengajar ilmu agama, terutama Al-Quran, kamu kirim 70 orang atau berapapun kepada Bani Amir, kaumku Bani Amir, agar mereka bisa berdakwah kepada kaumku. Dan saya sebagai jaminan bahwa sahabat-sahabatmu itu tidak akan disakiti, kata Abu Barra. Sebelumnya Rasul memiliki firasat tidak enak. Kata Rasul, kalau saya kirim, ini kasihan mereka, saya khawatir akan dibunuh, disakiti. Tapi Abu Barra meyakinkan Rasul, saya yang jadi jaminan. Karena dia termasuk pembesar-pembesar suku tersebut. Kalau tidak salah suku Bani Amir namanya. Baik, kata Nabi, akhirnya dikirimlah 70 orang ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran, ahli Al-Quran. Mereka dari Ahlu Suffah. Ahlu Suffah. Tahu Ahlu Suffah? Dinamakan Ahlu Suffah karena mereka bermukim di bagian akhir saf di Masjid Nabi. Mereka hanya datang untuk menuntut ilmu kepada Rasul Muhammad SAW. Tinggal di situ, dan Nabi yang menanggung nafkah mereka. Kesibukan mereka hanya belajar dan ibadah. Itu disebut dengan Ahlu As-Suffah. 70 orang ini Ahlu Suffah dikirim akhirnya oleh Rasul ke wilayah tersebut di Najd, antara Bani Amir dan Bani Sulaim lokasinya. Tiba di tempat yang disebut Bir Ma'unah, Sumur Ma'unah, Bi'ru Ma'unah. Salah satu utusan bernama Haram bin Milhan membawa surat menemui kepala sukunya. Abu Barra waktu itu tidak hadir, tapi ada pernyataan di surat itu Abu Barra menjamin mereka kepada kaumnya, jangan dibunuh, jangan diganggu. Mereka datang hanya ingin mengajarkan Islam kepada kaumnya. Ternyata diutus salah satu sahabat yang membawa surat tersebut, namanya Haram bin Milhan, bertemu kepala suku namanya Amir bin Tufail. Bernama Amir bin Tufail. Ternyata yang terjadi adalah apa?
Amir bin Tufail mengkhianati itu. Ketika dibaca itu surat, bukannya menerima tamu-tamu mulia ini dengan baik, tapi sebaliknya, dia mengisyaratkan kepada seseorang untuk membunuh utusan tersebut. Utusannya Rasul. Bernama Haram bin Milhan. Ternyata ditombak. Fir riwayah dari belakang sampai tembus. Itu darah mengucur. Haram bin Milhan menadah darah tersebut yang mengucur dari perutnya. Kemudian darah itu dilemparkan ke atas sambil dia mengatakan fustu wa rabbil Ka'bah. Saya berhasil demi pemilik Ka'bah. Dia mengatakan saya berhasil. Ini yang hadir bingung, lagi dibunuh, justru dia menunjukkan kegembiraan, kebahagiaan bahwa dia telah berhasil. Apa maknanya? Berhasil mendapatkan surganya Allah karena wafat syahid fi sabilillah. Ini pendidikan yang sudah Nabi ajarkan kepada mereka. Wa fir riwayah Sayyidina Ali juga ketika dibunuh mengucapkan kalimat yang sama. Sayyidina Ali dibunuh oleh Ibnu Muljam ketika ditebas dengan pedang, dengan pisau yang dibawa yang sudah ditaburi racun itu. Sayyidina Ali mengatakan kalimat yang sama. Fustu wa rabbil Ka'bah. Saya berhasil, saya sukses demi pemilik Ka'bah. Wafat Haram bin Milhan. Padahal dalam undang-undang mereka di zaman itu, utusan itu dilarang keras dibunuh. Undang-undang ini berlaku kepada bangsa Romawi, Persia, dan suku-suku yang ada di Arab. Setelah itu Amir bin Tufail mengajak kaumnya, masih ada sisa tuh. Berapa sahabat tadi? 69. Satu sudah terbunuh. Disuruh dibantai saja mereka semua. Diajak kaumnya tidak berani karena sudah dapat jaminan tadi dari Abu Barra. Abu Barra yang menjamin bahwa mereka tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh. Tapi memang orang ini jahat, Amir bin Tufail. Maka dia memprovokasi suku Bani Sulaim. Ada Zakwan di situ, ada Usayyah di situ, ada Bani Lahyan, ada Ra'al dan beberapa suku lainnya diprovokasi. Untuk apa? Untuk membunuh sahabat-sahabat Nabi yang ahli Al-Quran itu. Mereka datang tidak membawa senjata karena memang niatnya untuk mengajarkan Al-Quran. Ternyata mereka pun akhirnya termakan provokasi dari Amir bin Tufail dan pada akhirnya mereka membantai semuanya sahabat. Yang selamat hanya satu orang. Itu pun dia selamat karena sebab kritis. Sudah mengalami luka yang sangat parah. Mereka berpikir dia sudah mati. Dibiarkan. Qadarullah, Allah selamatkan satu orang ini yang nantinya akan bisa menginformasikan hal ini kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dibunuh mereka. Habis, sisa satu selamat. Singkat daripada kisah, kejadian ini sampai kepada Nabi. Dan para ahli sejarah mereka menyatakan tidak pernah sahabat-sahabat Nabi melihat Nabi bersedih sebagaimana yang terjadi pembantaian kepada sahabat-sahabatnya di Bir Ma'unah. Beliau sedih, berduka. Maka saat itulah mulailah beliau 1 bulan penuh kunut nazilah. Isi doanya adalah untuk membinasakan kaum tersebut. Terutama tokohnya, siapa namanya? Amir bin Tufail. 1 bulan Nabi kunut nazilah. Redaksi kunutnya itu meminta kehancuran kepada mereka. Disebut nama sukunya satu persatu. Zakwan disebut, Usayyah disebut, Bani Lahyan disebut. Tokoh-tokohnya seperti Amir bin Tufail disebut oleh Rasul dalam kunutnya. Wah, Nabi kalau sudah doa semacam ini bahaya. Dan memang banyak yang musnah, banyak yang mati. Amir bin Tufail ini masih menyimpan satu rencana jahat.
sudah membantai sahabat-sahabat Rasul di Bir Maunah, ternyata masih menyimpan niat jahat ingin datang ke kota Madinah kemudian membunuh Rasul Muhammad SAW. Dia menyimpan itu pisaunya. Dia tidak tahu sudah 1 bulan Nabi doakan. Akhirnya dia pergi ke Madinah, sampai di satu tempat rumah seorang wanita, dia mampir di situ. Qadarullah, ini wanita penyakit kusta. Amir bin Tufail tertular penyakit kusta sampai akhirnya mati. Itu hanya sabab, tapi itu karena sudah 1 bulan Nabi doakan kepada dia, Amir bin Tufail, di dalam kunut nazilah. Nah, ini peristiwa terjadi di bulan Safar pada tahun 4 Hijriah. Dan mulai saat itulah 1 bulan penuh Nabi kunut nazilah kepada mereka, sampai akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan Nabi untuk mengganti dengan kunut yang ada di kunut subuh. Kunut subuhnya masih bertahan menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i. 1 bulan kunut nazilah, setelah itu berhenti kunut nazilah, yang subuhnya masih bertahan terus menerus, jadilah kunut subuh. Diganti isi doanya. Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, ila akhir doa. Itu sejarah singkat dari kunut nazilah. Cara bacanya di sini Imam Nawawi mengatakan jahar. Imam Nawawi mengatakan bahwa kunut nazilah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala sahabat-sahabatnya yang 70 orang itu dibunuh di Bi'ri Ma'unah, secara zahir hadis tersebut menetapkan al-jahra bil kunut. Kunut nazilah dibaca secara keras di solat yang 5 waktu. Ini yang paling kuat. Jadi kunut nazilah itu dibacanya jahar. Ada orang ngutip ayat di Al-Quran. Ada surat Al-Isra, ada juga surat Al-A'raf. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada pencipta kalian Allah dengan penuh kerendahan hati dan suara pelan. Khufyah. Dijawab oleh Imam Suyuti, ini bukan dalil dalam berdoa, karena akhirnya salah tempat. Akhirnya seluruh doa tidak ada suara. Namanya salah paham. Salah paham. Ayat ini bercerita ketika Nabi masih bermukim di kota Makkah Al-Mukarramah. Al-Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa menjelaskan bahwa ayat ini Makkiyah. Surat Al-Isra dan surat Al-A'raf itu adalah surat Makkiyah, turunnya di Makkah. Sehingga ayat ini ketika Allah wahyukan, tujuannya menjaga keselamatan sahabat-sahabat Nabi. Kalau mereka berdoa suaranya keras, orang-orang musyrik mendengar itu bisa menyakiti mereka. Bahkan sampai bisa membunuh mereka. Maka Allah ajarkan cara berdoa ketika dalam kondisi seperti itu, doanya jangan ada suara yang keluar. Sehingga orang-orang musyrik tidak mendengar suara mereka. Turunlah ayat, Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Berdoalah kepada pencipta kalian dalam keadaan merendah hati, merendah diri, dan tidak mengeluarkan suara. Artinya suaranya pelan. Bukan ayat ini dipakai seluruh doa harus menggunakan ayat ini. Salah. Itu ayat berceritanya cara berdoa ketika di Makkah
di masa orang-orang musyrik sedang memusuhi Rasul dengan sahabat-sahabatnya, maka Allah menjaga keselamatan mereka. Kalau doa, jangan sampai suara keras sehingga terdengar oleh musuh yang pada akhirnya menyakiti mereka. Tapi kalau gak ada suara, mereka gak tahu lagi ada orang doa. Dan ini bukan hanya doa, sholat pun semuanya sir. Sholat 5 waktu itu sudah wajib di Makkah, walaupun tidak lama waktunya, karena setelah itu Nabi hijrah. Tapi kewajiban sholat sudah diturunkan ketika Nabi berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Bahkan sebelum diwajibkan sholat, sudah ada ritual sholat. Sudah ada ritual sholat, walaupun tidak yang sebagaimana yang kita lakukan sholat 5 waktu. Nah, di dalam Al-Quran juga Allah katakan, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtagi baina dzalika sabila. Kalau sholat jangan keraskan suara, dan juga jangan terlalu pelan suaranya, sedang-sedang saja suaranya. Jadi kenapa sholat zuhur dan asar ini dalam kitab Hikmatut Tasri', ya, sholat zuhur dan asar itu dia suaranya tidak keluar, sirriyah, karena itu adalah sholat yang Nabi lakukan ketika berada di Makkah. Semuanya itu sebenarnya sir. Zuhur kah itu, asar kah itu, maghrib kah itu, isya kah itu, subuh. Tapi Syekh Jurjani dan Syekh Dahlawi dalam kitab Hujjatullahil Baligha 'alal 'alamin, ulama India namanya Syekh Dahlawi, menyatakan yang 3 jahar tetap, maghrib, isya, subuh itu jahar. Kenapa jahar? Karena waktu itu mereka sedang tidur, orang-orang musyrik. Sehingga kalau melakukan sholat, tidak ada yang mendengar. Nabi Muhammad dengan sahabatnya sholat. Mereka pergi ke satu tempat namanya Darul Arqam. Darul Arqam. Tempat yang agak jauh dari pemukiman. Di waktu itu tradisi orang-orang zaman itu di kota Makkah, itu waktu istirahat. Waktu maghrib, waktu isya itu tidur. Orang-orang musyrik. Subuh juga mereka tidur. Sehingga kalau sholat suaranya keluar, mereka tidak ada. Tidak ada gangguan. Tapi ketika waktu zuhur dan asar itu masa-masa sibuknya mereka. Mereka berkeliaran di mana saja. Sehingga kalau sholat dan berdoa ada suara, mereka mendengar, bisa menyakiti sahabat-sahabat Nabi SAW karena melakukan ritual ibadah yang dilarang oleh mereka. Begitu penjelasannya. Jadi ayat ini berlakunya di Makkah. Doa tanpa suara itu berlakunya di Makkah dan di zaman Nabi. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa selepas sholat 5 waktu, kami sering mendengar ada suara zikir, suara doa dari sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Dan itu menandakan sholat telah selesai, kata Ibnu Abbas. Pertanyaan muncul, Ibnu Abbas gak ikut sholat. Waktu itu masih anak-anak. Datangnya terlambat beliau. Di dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Imam Qastalani dalam kitab Al-Mawahib, kitab Irsyadus Sari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari, menyatakan Ibnu Abbas masih anak-anak, belum wajib sholat waktu itu, belum masuk haddul bulugh, sehingga beliau datang selalu akhir. Beliau tahu kalau sholat sudah selesai, apabila zikir-zikir selepas sholat sudah dibacakan, berarti sholat sudah selesai. Dia mendengar ada suara zikir, ada suara doa di situ. Itu selepas pindah ke kota Madinatul Munawwarah. Nah, ini berkaitan tentang masalah kunut. Jadi dibaca jahar kunut nazilah di solat yang 5 waktu tersebut. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari di dalam bab tafsir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa laka minal amri syai'un." Wa an Abi Hurairah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam jahara bil qunut fi kunutin nazilah. Ini riwayat dari Abi Hurairah menyatakan bahwa Nabi membaca keras doa kunut nazilah ketika beliau berkunut nazilah. Jadi
Kunut nazilah dibacanya jahar. Walaupun ada pendapat juga mengatakan bacaannya tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, itu teknis saja. Tapi hukum asalnya itu dibaca secara jahar. Nah, insyaallah kita bahas lanjutan di pertemuan berikut, babu at-tasyahudi fi shalah.